Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Al-hajju mabrur laisa jazaa'un illa jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihi karim. Yang sama-sama kita hormati jamaah Masjid Al-Barokah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat. Taklim kita malam hari ini spesial, istimewa. Silakan yang dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa spesial? Kenapa istimewa? Malam hari ini saya mengundang calon-calon tamu Allah, Duyufur Rahman, yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh pada tanggal 21 September yang akan datang. Ya, alhamdulillah sebagian sudah hadir. Mungkin karena hujan yang cukup deras menjelang sholat maghrib, sehingga mungkin belum sampai dalam perjalanan atau berhalangan untuk sampai pada kesempatan malam hari ini. Perkenankan sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat talbiyah. Mudah-mudahan Duyufur Rahman yang akan berangkat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan bagi kita tentu sudah punya agenda sebagai seorang muslim untuk bisa berkunjung ke Baitullah, baik melalui ibadah haji maupun ibadah umroh. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan rezeki, sehingga satu saat nanti dapat kembali berkunjung ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Diikuti bersama-sama sebagai pembukaan taklim kita malam hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, karunia, taufik, inayahnya jualah malam hari ini kita dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah dan kemudian dapat menghadiri taklim yang memang rutin dilaksanakan di setiap Ahad malam di Masjid Al-Barokah sampai dengan sholat Isya. Mudah-mudahan majlis kita dan kita yang ada di dalamnya mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga semoga, silakan Bu masuk. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga pada kita sekalian yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah. Bang Hakim digeser dikit, Bang Hakim ini, ibu-ibu jalan-jalan. Ya, geser ke utara.
Ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Malam hari ini memang temanya khusus, ya, ingin saya sampaikan. Terutama kami tujukan kepada calon jamaah Umroh Al-Hafiz yang akan berangkat pada tanggal 21. Dan tentu juga ini bermanfaat buat kita semua. Karena siapapun kita sebagai seorang muslim pasti sudah punya agenda untuk bisa berkunjung ke Baitullah, ya, baik melalui ibadah haji maupun ibadah umroh. Ya, temanya itu berkaitan dengan persiapan untuk melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ingin sukses melaksanakan sesuatu apapun itu bentuknya, kuncinya hanya satu, persiapan. Ya. Tanpa persiapan, jangan berharap akan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Tanpa persiapan, jangan berharap bisa sukses. Tanpa persiapan, jangan berharap bisa berhasil. Ya. Kuncinya di persiapan. Ya. Waalaikumsalam. Yang rutin saja nih, ya, sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Barokah, ya. Kalau tanpa persiapan, bisa jadi hari ini tidak sampai karena tidak persiapan, ya. Tanpa persiapan apa yang disiapkan? Mengantisipasi hujan. Karena musim panas, cuaca dianggap bagus, ya udah, ntar berangkat menjelang maghrib. Tiba-tiba mau maghrib, hujan lebat, ya. Sementara kemarin harus pakai motor. Motor tidak ada jas hujan, kalau tidak ada payung, sehingga tidak sampai. Itu sederhana. Ya. Kegiatan yang rutin saja, tanpa persiapan, jangan berharap bisa sukses. Apalagi sesuatu yang besar. Kalau kita ingin sukses dalam kompetisi, ya harus latihan. Kalau kita ingin sukses dalam ujian, ya harus belajar. Dan kalau kita ingin sukses melaksanakan ibadah umroh, berjalan dengan baik, dengan lancar, ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan harapan kita, harus mempersiapkan diri. Jangan berharap tanpa persiapan ibadah umroh Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, bahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impossible. Sholat maghrib yang rutin saja ini banyak yang tidak berhasil hari ini untuk ke masjid karena tidak persiapan. Apalagi ibadah umroh. Makanya pada malam hari ini saya ingin sampaikan, ya, siapapun kita, ya, ketika suatu saat akan berkunjung ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah, ibadah haji maupun ibadah umroh, banyak hal yang perlu kita persiapkan agar perjalanan ibadah umroh kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sukses. Sukses itu ketika ibadah umroh kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan janji Allah melalui baginda Rasulullah tadi saya sampaikan, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umroh yang satu ke ibadah umroh berikutnya itu akan menghapus kesalahan di antara keduanya. Jadi ketika ibadah umroh kita diijabah, diterima, sukses, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Banyak. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, persiapan dokumen. Ya. Jangan menganggap dokumen ini sepele. Persiapan dokumen ini penting untuk kita bisa menunaikan ibadah umroh. Dokumen yang diperlukan untuk ibadah umroh itu adalah paspor. Tanpa paspor kita tidak bisa berangkat.
Dan untuk bisa membuat paspor, ada 3 hal yang harus kita miliki. Pertama KTP, kedua kartu keluarga, yang ketiga akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah. Nomor 3 itu ada 3 pilihan. Ya. Ini harus kita siapkan. Banyak sekali kasus-kasus jamaah saya yang akan berangkat itu terkendala di dokumen. Ya, Bu Nung hadir nggak nih, Bu Nung? Bu Nung, Ibu Lina hadir ya, alhamdulillah nih dari Cibinong hadir. Karena mempersiapkan diri, ya dari jauh dari Cibinong bisa sampai kemari walaupun hujan. Pak Suryadi Aboy dari Puncak ada acara. Kemarin kemungkinan saya terlambat, tapi alhamdulillah sebelum maghrib sudah sampai. Karena memang mempersiapkan diri, bisa hadir. Ya, informasinya Bu Lina kendala di dokumentasi, di dokumen ya. Antara KTP dengan kakak, nicknya tidak sinkron. Itu. Iya, maksudnya awalnya kan ada kendala. Ya, itu banyak kejadian. Ya, bukan hanya itu, kadang-kadang nama, misalnya Muhammad. Ada yang pakai U, ada yang pakai O. Itu nggak bisa diproses di imigrasi sebelum disamakan antara kakak, nama di kakak dengan nama di KTP. Ya. Atau Muhammad ada yang M-nya 2, M-nya 1. Makanya dokumen ini sangat diperlukan. Ya. Jadi walaupun kita belum ada angan-angan, belum ada gambaran untuk bisa berkunjung ke Baitullah, dokumen harus disiapkan dari sekarang, sehingga ketika ada kesempatan itu sudah tidak jadi kendala. Ya. Ada lagi nih jamaah saya juga, Bu Asmawati. Bu Irma datang, Bu Irma, putrinya. Bu Asma ini aslinya orang Kukusan, menikah dengan orang Batang. Ketika pensiun kebetulan suaminya Abri pulang kampung, di sana jadi kepala desa 2 periode. Ya. Alhamdulillah mau berangkat umroh tanggal 21 September ini. Ya, ada kendala. Orang tua dulu kan jarang yang punya ijazah. Nggak punya ijazah, nggak punya akte. Ada buku nikah ada. Cuman buku nikah orang tua dulu itu tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Cuma menikah ketika usia 19 tahun. Itu aja. Nah, di imigrasi itu nggak bisa diproses. Harus jelas ini tanggal, bulan, dan tahunnya harus dirubah dulu. Karena kebetulan Bu Asma ini tinggal di Batang, datanglah ke KUA Batang. Di sana tidak bisa diproses karena nikahnya di Depok. Dibawalah ke Depok, saya urus ke KUA. Ini harus mengantar RT RW kelurahan dulu. Ketika saya konfirmasi RT RW kelurahan, dia KTP-nya KTP Batang. Tuh. Itu dokumen tuh. Sederhana tapi banyak kendala jamaah umroh itu di dokumen. Ya, ada juga yang warga saya itu biasa ngurusin akte kelahiran warga Kukusan. Kalau ada warga Kukusan yang ingin bikin akte kelahiran lewat dia. Sementara dia sendiri nggak bikin. Tiba-tiba dia dapat rezeki, ada yang berangkatkan umroh, baru dia angkat jidat gitu. Gua ngurusin akte kelahiran orang, saya sendiri nggak punya akte, baru ngurusin itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pentingnya persiapan. Dokumen ini sederhana, tapi kadang-kadang banyak kendala. Ya. Di samping paspor, sekarang itu vaksin COVID itu wajib kan, karena pandemi ya, COVID-1, COVID-2. Bahkan jamaah saya kemarin yang berangkat masa pandemi cukup vaksin 1 dan 2, tapi sekarang ditambah booster. Sejak tanggal 8 Juli kemarin ada aturan ke luar negeri harus booster. Ya, karena jamaah saya kemarin berangkat nggak pakai booster, ya, saya sendiri nggak booster. Sampai sekarang belum booster nih, mau nggak mau harus nyari booster gitu kan. Karena tanpa itu kita nggak bisa berangkat ke luar negeri. Ya.
Itu vaksin. Yang wajib lagi adalah vaksin meningitis. Ya, meningitis itu sebagai buktinya nanti akan dikasihkan buku kuning. Ya, ini berkaitan dengan dokumen. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya walaupun kita belum tergambar nih kapan berkunjung ke Baitullah, dokumen sekarang diperhatikan. Antara kakak dengan KTP harus sinkron, apalagi dengan akte kelahiran, dengan ijazah. Kadang-kadang ijazahnya namanya ini, di akte kelahiran beda, di KTP beda. Nah ini jadi kendala. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan ilmu. Ya. Kenapa? Karena ibadah umroh ini bukan pelesiran. Pelesiran itu apa ya? Piknik, tur, jalan-jalan, bukan. Ya. Umroh ini ibadah. Ya. Walaupun di pemerintah kita dikategorikan pelesiran agama apa ya? Apa namanya? Wisata religius. Ya. Wisata religius, ya. Makanya izin travel umroh itu 2, Departemen Pariwisata dan Departemen Agama baru bisa menyelenggarakan umroh. Ya. Ini persiapan ilmu penting karena kita bukan pelesiran, bukan jalan-jalan. Makanya makanya ini perlu yang pertama diluruskan ini, luruskan hati kita, luruskan niat kita, luruskan langkah kita bahwa keberangkatan kita ini adalah untuk ibadah. Ada iklan. Ya, untuk ibadah. Karena Imam Ghazali mengatakan orang berangkat ke tanah suci itu ada 3. Yang pertama untuk bisnis. Ya. Jadi dimanfaatkan betul-betul untuk tujuan utamanya bisnis. Tetapi kalau kita ibadah kemudian ada kesempatan bisnis, nggak ada masalah. Tapi tujuannya harus ibadah. Bisnis. Sehingga betul-betul dimanfaatkan. Ya. Berangkat dari rumah, membawa barang-barang dagangan yang nilai jualnya tinggi di sana. Ya. Contoh, Bapak Ibu, mohon maaf, rokok itu nilainya tinggi sekali. Ya. Makanya banyak jamaah yang bawa berselop-selop rokok untuk dijual di sana. Ya, di sana yang tidak ada dibawa dari sini, ketika pulang bawa yang di sini tidak ada bawa dari sana, misalnya bawa ontak, gitu kan. Mari. Ada yang begitu. Ada yang orientasinya pelesiran tadi, ya. Sehingga di sana kerjaannya jalan-jalan mulu gitu. Makanya dulu dikenal pasar seng, sekarang udah nggak ada Pak di pasar seng. Ya. Jadi terkenal sekali tuh jamaah haji Indonesia, orang-orang tawafnya di Ka'bah, ini tawafnya di pasar seng. Ya, tapi walaupun pasar seng tidak ada, Bapak Ibu sekalian, sepanjang jalan kiri kanan itu pertokoan. Makanya kalau saran saya, kalau yang istrinya suka belanja, kalau bisa dibeliin kacamata kuda. Itu. Supaya tidak ngelihat kiri, ngelihat kanan gitu. Karena pengalaman itu saya mah nggak mau beli apa-apa. Berangkat, sholat isya, pulang bawa seplastik. Sholat subuh, pulang bawa seplastik. Sholat zuhur, pulang bawa seplastik. Kira di packing, kopernya udah hamil. Itu baru di Madinah, koper udah hamil. Di Mekah udah bisa beranak itu koper. Udah kagak muat. Gitu. Nah, makanya persiapan ilmu ini penting, ya, agar karena perjalanan kita ibadah. Ya. Yang namanya ibadah harus sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat, pasti ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karenanya seluruh rangkaian perjalanan kita itu harus ibadah. Ini secara garis besar aja, nanti secara rinci saya sampaikan dalam manasik ya tanggal 20 ya. Ya. Ketika kita berangkat dari rumah,
Kalau kita mau melaksanakan perjalanan, kan disunahkan untuk sholat safar 2 rakaat. Ya. Kemudian ketika waktu sholat di pesawat, ya kita harus sholat di pesawat. Ya. Kan tentu tidak menggunakan air. Nah, kita harus bisa bagaimana cara kita bersayamum. Kemudian kemungkinan kita sampai di bandara ini nanti menjelang maghrib atau maghrib. Berarti kita harus sholat jamaah. Bagaimana cara sholat jamaah? Ya, antara maghrib dan isya. Ya, sholat di pesawat itu seperti apa? Cara wudhunya bagaimana? Cara tayamumnya bagaimana? Itu. Ya. Itu ilmu yang berkaitan dengan ibadah, harus sesuai dengan syariat. Ya. Begitu kan nanti ketika kita sampai di di Madinah, ya, di Madinah itu kan paket 9 hari itu, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita 9 hari di Mekah, ya, perjalanan 1 hari, di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari, pulang 1 hari, jadi 9 hari. Jadi yang nanti protes katanya 9 hari, kok di sana cuma 7 hari, itu harus kita pahami. Ya. Jadi betul-betul kita gunakan untuk ibadah. Apalagi kalau sholat di Masjid Nabawi itu kan nilainya 500.000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Berapa tuh? Terbalik. Itu harus betul-betul kita manfaatkan untuk sholat 5 waktu ketika di Madinah di Masjid Nabawi, ketika di Mekah di Masjidil Haram. Ya. Di Masjidil Haram betul-betul kita manfaatkan. Nanti di Madinah itu ada city tour. City tour itu berangkat jam 7 sebelum zuhur, sudah kembali lagi ke hotel supaya kita bisa sholat zuhur di Masjid Nabawi. Begitu kan city tour di Mekah, berangkat jam 7, pulang sebelum zuhur supaya kita bisa sholat zuhur, tetap sholat zuhur di Masjidil Haram. Jadi betul-betul harus kita manfaatkan untuk ibadah. Ya. Dan ibadah sholat sunnah yang hendaklah kita rutinkan dari sekarang ini, pertama qiyamul lail, biasakan sholat malam agar nanti di sana terbiasa. Kedua, sholat yang kita laksanakan di pagi hari, sholat duha. Ketiga, sholat rawatib yang kita kerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib, itu dirutinkan supaya ketika kita berangkat umroh itu udah terbiasa. Kalau udah terbiasa akan terasa ringan. Ala bisa karena biasa, ya. Ala bisa karena biasa. Tambah satu lagi Bapak Ibu sekalian, selama saya berkesempatan menunaikan ibadah umroh, termasuk ibadah haji, belum pernah satu waktu sholat pun yang tidak diiringi dengan sholat jenazah. Ya, jadi setiap waktu sholat itu selalu dilanjutkan dengan sholat jenazah. Makanya kita harus bisa tuh bacaan sholat jenazah, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat empat, bukan rakaat ya, takbir. Itu harus bisa supaya di sana nanti kita bisa ikut sholat jenazah. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, itu ada kode untuk sholat jenazah. Bapak Ibu tetap zikir aja dulu. Ya, istighfar 3 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sampai kita berdoa pun belum mulai, biasanya ada limit waktu. Ya. Nah, ketika imam takbir, baru kita bangun takbir, ikut sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, kalau misalnya itu ada sholat sunnah rawatibnya, misalnya sholat zuhur, habis sholat jenazah jangan duduk, langsung kita sholat sunnah rawatib. Begitu teknisnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan ilmu. Makanya nanti ada khusus waktu
untuk membahas berkaitan dengan manasik, ya. Ini baru 2, masih ada 5 yang perlu kita persiapkan. Waktunya tinggal berapa? 10 menit. Yang ketiga, memahami dan mengetahui tentang iklim di Arab. Kita harus pahami itu. Ya. Di Arab itu ada 2 musim, musim dingin, musim panas, ya. Musim dingin itu sekitar bulan Mei sampai musim panas itu bulan Mei sampai Oktober. Ya, musim dingin Desember sampai Februari. November itu cuaca yang paling cocok buat kita nih. November, Maret, April itu cocok buat kita. Meskipun demikian, iklim di sana berubahnya drastis. Ya. Walaupun musim panas, ya, kalau musim panas itu justru kalau malam sangat dingin. Musim panas kalau malam sangat dingin. Ya. Musim dingin pun kalau siang ukuran kita tetap panas gitu ya. Nah, itu harus kita pahami. Makanya ada hal yang harus kita persiapkan untuk mengantisipasi itu. Mengantisipasi dingin ya kita harus bawa jaket. Ya, makanya saya anjurkan tuh jaket dibawa dari rumah, ya, dan tidak dimasukkan di tas, apalagi di bagasi, tapi dipakai karena di bandara, di pesawat aja kita sangat dingin ya, pesawat sangat dingin. Walaupun kalau Saudi itu selalu menyiapkan selimut, menyiapkan kaos kaki, menyiapkan tutup mata untuk tidur gitu, dan tutup ini telinga supaya tidak merasa berdengung naik pesawat. Itu disiapkan kalau Saudi. Kalau Garuda biasanya enggak. Kalau kita nanti pakai Saudi Arabia Airlines, ya, gitu. Jadi karena kondisinya iklimnya sangat berbeda dengan kita, hal-hal itu kita harus antisipasi. Misalnya kalau kebangetan dingin atau panas kan bibir suka ini ya, suka pecah-pecah. Itu kalau yang alat itu apa namanya sih? Nah, ibu-ibu lah yang paham itu dibawa tuh. Ya. Atau kulit kita kering. Jadi pakai lotion apa namanya? Itu hal-hal seperti itu harus kita persiapkan. Karena banyak jamaah itu yang kakinya suka pada pecah-pecah tuh saking panasnya. Apalagi kalau misalnya dia punya gula, itu banyak kasus-kasus sampai sangat ngelihatnya aja ngiru gitu kalau sampai seperti itu. Ya, dan karena iklim seperti itu kita mudah terkena flu, ya, batuk gitu. Makanya kalau kata orang kalau kita haji atau umroh itu batuk mah biasa, yang nggak batuk cuma ontak katanya gitu ya. Makanya nanti berkaitan dengan perlengkapan itu nanti akan saya sampaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, biaya. Ya, harus kita persiapkan juga biaya, gitu kan. Sering orang tanya saya itu, sekarang umroh berapa Pak Agus? Saya bilang kalau umroh nggak bisa ditanya seperti itu, ya, tidak bisa ditanya berapa, ya, karena tergantung spesifikasinya. Ini paket umroh berapa hari? Tuh satu pengaruh. 9 hari, 12 hari, 2 minggu, 15 hari, kan banyak paket-paket umroh. Harinya, yang standar itu adalah 9 hari, kalau 7 hari nggak ada. Paling standar 9 hari, itu satu pengaruh biaya. Yang kedua, pesawatnya apa? Ya, Saudi sama Garuda aja udah beda. Apalagi dibandingkan dengan Citylink atau Lion atau AirAsia. Ya, beda. Atau pakai Sri Lanka Airlines, lebih murah lagi tuh. Sri Lanka Airlines. Ya.
Makanya harus kita pahami pesawatnya. Terus landingnya di mana? Landing di Jeddah sama di Madinah itu udah beda. Direct atau transit, ya transit itu mampir dulu ke negara lain, direct itu langsung ke Mekah, itu beda. Transitnya berapa kali? Sekali per 2 kali, itu beda lagi. Belum hotelnya. Hotelnya bintang berapa? Sama-sama bintang 4 pun beda. Yang dekat dengan masjid dengan yang jauh dengan masjid. Ya, makanya kalau misalnya ada yang menawarkan umroh itu, jangan hanya dilihat nominalnya. Wah, murah nih. Cuma 20 juta. Ya, pakai pesawat Sri Lanka Airlines. Di Colombo dulu, transit 24 jam. Gak bisa kemana-mana, cuma di hotel doang. Gak difasilitasi makan. Kita makan sendiri, besar kalau di luar. Kalau di bandara ngopi aja kagak dapat 50.000. Gitu kan. Ya. Pernah ada teman itu cari murahnya, transit sampai 2 kali, di bandara tidak difasilitasi, akhirnya mengharapkan murah, tapi justru jatuh lebih mahal dan capek. Kan harus transit berkali-kali. Ya. Jadi jelas tetap biaya kita harus persiapkan. Ya, makanya nanti kita ini kan ke jamaah itu, masyarakat, kalau umroh itu tanyakan spesifikasinya, ya, spesifikasinya apa, ya. Kemudian yang kelima, tidak kalah penting juga dalam memilih jasa travel umroh yang harus betul-betul kita percaya. Ya, jasa travel umroh yang harus betul-betul kita percaya. Indikatornya pertama izin. Walaupun tidak hanya itu. Ya, tapi itu indikator utama, izin travel dari Departemen Pariwisata dan juga Departemen Agama. Walaupun bukan hanya itu, karena banyak kasus-kasus travel umroh yang berizin tapi bermasalah. Ya, kita ingat tentunya lagi ngurus jamaahnya di sini. Ini ada travel murah katanya. Saya sendiri belum tahu gitu kan. Datangnya sini, datang sana. Pas saya lihat sangat murah dengan fasilitas yang luar biasa, saya udah bisa nebak ini impossible. Ya, pasti ini disubsidi. Karena harga tiket aja nggak masuk. Tiket Garuda aja waktu itu 13 juta, ini biaya umroh cuma 9 juta. Itu baru tiket doang. Ya, belum hotel, belum makan, belum transportasi bus, impossible. Ya, kalau buat sendiri is oke lah. Ya, tapi kalau buat bawa jamaah, resikonya sangat tinggi. Saya nggak berani. Ayo tapi terlalu paling. Dan banyak tur itu di Arab punya mobil bus sendiri dia, merek Abu Tur. Cabangnya di mana-mana, kolek juga. Karena sistemnya. Ya. Itu juga kita harus hati-hati, bukan hanya izinnya. Ya, kita cari informasi dari orang-orang yang sudah pernah berangkat, ya, seperti apa dan sebagainya. Gitu. Itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian pada saat kita akan menunaikan ibadah umroh. Kemudian persiapan barang-barang yang perlu dibawa. Yang namanya kita mau perjalanan jauh, panjang, ya harus kita persiapkan. Ya. Kalau travel, yang disiapkan travel biasanya tiket pesawat, ya, handling di bandara, kemudian juga visa, ya, tiket, visa, termasuk juga air jam-jam. Air jam-jam itu nanti Bapak Ibu dikasih per jamaah 5 liter, ya, satu jamaah 5 liter. Kalau tahun 2011 saya berangkat pertama itu setiap jamaah 10 liter. Tapi kemarin udah 5 liter, termasuk jamaah haji juga 5 liter, tidak lagi 10 liter.
Jadi nanti diterima pada saat kita tiba di bandara itu semuanya dapat air zam-zam. Ya. Kemudian ada koper ya disiapkan oleh travel, ada tas paspor, ada juga yang menyiapkan tas untuk di kabin. Ya, tapi kalau saya tidak menyiapkan tas kabin. Ya, kalau tas kabin itu kalau berupa koper yang kecil, itu muatnya sedikit sekali. Makanya saran saya nanti Bapak Ibu sekalian bawa sendiri tas kabin yang bisa dilipat, yang kotakin ini bisa dilipat, ya masukin di koper. Ya, kalau perginya masukin di koper. Ketika pulang isiin oleh-oleh yang penuh. Iya betul. Ya, nanti bisa dimasukin di kabin, dibawa di dalam pesawat. Ya, kalau pergi makan, kalau bisa jangan banyak-banyak memang. Ya, nanti pas kita pulang itu kita bisa bawa di pesawat. Ya, soalnya kalau misalnya kopernya ada anaknya yang nanti ditaruh di bagasi, ini saya mengalami sendiri, jamaah saya itu oleh-olehnya satu tas khusus di luar koper, dikasih nama, dikasih stiker, ya travel kita, sampai di sini nggak ada. Ya, mudah-mudahan dalam waktu sebulan ketemu, sampai sekarang nggak ketemu. Padahal isinya oleh-oleh semua. Makanya saya sarankan kopernya jangan beranak. Ya, nanti kalau bawa oleh-oleh di tas kabin. Ya, nanti pada saat manasik saya kasih contoh tas kabin yang simple, dilipat-lipat gitu, nanti taruh aja di koper. Pada saat pulang baru diisi itu. Ya. Dan jangan banyak-banyak beli korma, karena korma itu yang paling berat. Kan bagasi dibatasi 30 kilo kalau tidak salah. Ya. Kalau beli korma di situ aja tuh di pasar mana? Pasar Kemiri gitu ya. Ya. Jadi beli korma di sana hanya sekedar yang khusus saja untuk kita oleh-oleh, tapi untuk ini silakan diatur sedemikian rupa. Ya. Dan perlengkapan lain yang disiapkan itu adalah seragam, itu diperlukan untuk memudahkan identitas kelompok kita. Ya, ada apa namanya, termasuk kain ihram kalau bagi laki-laki disiapkan, dan ibu-ibu itu biasanya bergo. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, saran saya bawa sendal jepit. Ya, sendal jepit itu paling praktis. Ya, ketika sholat kita masukin di tas atau tas plastik, kita bisa bawa ke dalam. Kalau sendal-sendal kulit terlalu besar, ya memakan tempat dan repot bawanya. Ya, di sana juga banyak, tapi lebih bagus kita siapkan dari rumah. Ya. Kemudian apa-apa yang perlu kita bawa itu dicatat dulu dari sekarang nih. Ya. Perlengkapan mandi apa saja yang perlu kita bawa. Ya, walaupun di sana di hotel disiapkan handuk, tetap kita harus bawa handuk. Khawatir kadang-kadang satu kamar berempat, handuknya kadang-kadang cuma 2 atau cuma 1. Dan di sana kalau kita minta lagi itu agak susah, lama gitu ya. Makanya harus kita siapin perlengkapan mandi, terus kalau ibu-ibu perlengkapan make up-nya juga harus disiapkan. Dan tidak kalah pentingnya obat-obatan, ya. Obat yang kalau misalnya punya penyakit yang memang rutin kontrol, itu harus minta ke dokter seukuran perjalanan sebelum berangkat. Ya. Dan kalau obat-obat yang biasa kita konsumsi, kalau pusing misalnya minum apa gitu, ya, kalau saya sebutin nanti dianggap iklan. Ya. Obat masuk angin, obat pusing, mual yang biasa dikonsumsi itu disiapkan. Ya, kalau nggak kepake buat kita, kalau jamaah ada yang butuhkan itu kita udah mendapatkan pahala dari situ. Ya, gitu. Tidak kalah pentingnya ya tadi termasuk vitamin ya, Ibu sekalian, vitamin disiapkan untuk menambah stamina kita, dan juga tadi kacamata, jaket juga itu harus kita. Jadi di list dulu tuh apa-apa yang perlu diinikan. Ya, nanti akan saya perkuat pada saat manasik.
persiapan yang berkaitan dengan barang-barang yang perlu kita bawa, ya. Dan saya harapkan itu jangan terlalu banyak, ya, karena kapasitas koper itu terbatas, ya. Perginya kosong, pulangnya dah silakan dipenuhi kopernya, itu kira-kira. Nah, kemudian yang ketujuh, saya percepat karena sudah hampir bisa, ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah fisik, persiapan fisik. Ya. Oleh sekalian, ibadah inti daripada ibadah umroh 90% berkaitan dengan fisik. Ya. Kalau prosesi ibadah umroh itu lebih ringan dari haji. Jadi nanti inti dari prosesi ibadah umroh itu pada saat kita meninggalkan Madinah sekitar jam 2, kita meninggalkan Madinah, meninggalkan hotel, mampir di Masjid Bir Ali untuk mikot namanya. Kita melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Labbaika Allahumma umratan. Dari situlah mulai prosesi ibadah umroh. Perjalanan dari Madinah ke Mekah sekitar 450 km. Ya, di sana nggak ada jalan tol, tapi semua jalan bebas hambatan. Kecuali udah mau masukin Mekah itu udah terhambat. Ya. Biasanya kita berangkat jam 2, nanti sampai di Mekah pas waktu Isya sekitar jam 8. Di sana udah jam 8 lebih Isya, hampir jam 9. Isya di sana. Ya, jam 8 lebih. Biasanya Isya kita sampai, nah kemudian istirahat, kita langsung dicarikan disuguhi makan, ya, istirahat sebentar, beberapa saat kemudian kita mulai prosesi ibadah umroh. Dan biasanya selesai jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari sampai kita selesai tahalul. Itu perlu fisik. Ya, bagi contoh misalnya sa'i itu dari Bukit Sofa ke Marwah itu 450 meter. Berapa kali itu? 7 kali. 450 kali 7. Berapa? Katakan 500. 5 kali 7 3.500. 350. 3,5 kilometer untuk sa'i aja tuh. Belum tawafnya, ya, belum dari hotel ke dalam dari pelataran masjid ke titik Ka'bahnya aja itu 300 meteran ada, gitu. Ya, kurang lebih minimal kita jalan itu 5 kilo lah, ya, untuk prosesi ibadah umroh. Makanya saran saya nih mulai sekarang banyak jalan. Kalau bisa minimal 5 kilo jalan tuh tiap hari, ya, supaya nanti kita terbiasa. Kalau udah terbiasa enak aja untuk prosesi pelaksanaan ibadah umroh. Jadi itu berkaitan dengan fisik, makanya harus betul-betul kita persiapkan, ya, olahraga, jalan kaki terutama, dan yang tidak kalah pentingnya nih pola makan. Saya lagi coba itu atur pola makan ini. Ya memang kadang-kadang kita kendala di situ. Ya, makannya tidak teratur, makanannya tidak sehat, sehingga kita akibatnya tidak sehat juga. Yang terakhir, mohon maaf nih, yang mengingat terbatas waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon khususnya jamaah yang akan berangkat, ya, doa-doa yang sifatnya umum itu memang kita harus hafalan. Misalnya tadi kalimat talbiyah, ya, doa masuk masjid, doa keluar masjid, ya, itu yang harus dihafal tuh. Doa berkaitan sholat jenazah. Dulu saya sudah sampaikan, doa minum air jam-jam wajib hafal, gitu, ya, supaya selalu hafal. Dari sekarang nih,
tiap minum air apa saja, bacalah doa minum air jam-jam. Mau ngopi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngopi, ya, minum air putih, minum susu, minum dengan doa air jam-jam. Karena di sana nanti kita berkesempatan minum kalau bisa setiap minum kita minumlah air jam-jam. Baik di Madinah maupun di Mekah. Ya, kalau di hotel nggak ada air jam-jam, makanya saran saya Bapak Ibu sekalian nanti bawa plastik putih ukuran yang 1 kilo itu, ya, setiap ke masjid bawa. Nanti ketika akan pulang isi dengan air jam-jam, ikat pakai karet, masukin di tas, ya, 2 plastik, ya. Nanti kita bisa minum. Ketika minum di hotel kita selalu minum air jam-jam. Apalagi yang suka ngopi kayak Pak Majid. Jadi masak buat ngopi itu pakai air jam-jam, ngopinya air jam-jam belagu gitu. Ngopi pakai air jam-jam gitu. Ya. Gitu. Kalau bawa pakai gini agak sulit, apalagi yang gede karena iniannya terbatas gitu. Makanya pakai plastik, ikat, masukin. Sehingga stok air jam-jam di hotel itu kita selalu punya, kapan saya kita minum bisa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, persiapan sekali lagi, apapun kalau kita ingin sukses, kuncinya kita harus mempersiapkan diri. Ya, sebagai satu contoh, ya sholat rutin saja ini banyak yang tidak sampai karena kurang persiapan. Kalau persiapan, ya, jangankan hujan, lebih dari itu kita akan tetap sampai. Ya. Contoh Bu Lina, Bu Nung jauh-jauh dari Cibinong, ya jauh sampai karena pasti sudah mempersiapkan diri. Gitu. Cukup ya, mengingat waktu yang terbatas. Nanti tanya jawab saya buka pada saat manasik, ya, manasik tanggal 20 Agustus ya, berarti 20 Agustus di Masjid Al-Barokah jam 13 sampai dengan asar, ya. Yang bukan jamaah juga mau ikut silakan, ya, apalagi nanti bisa ikut. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari 45 pix yang kami booking sudah 44 terisi. Jadi masih ada 1, kalau ada yang mau daftar silakan, masih ada 1 kursi lagi. Pak Majid katanya mau balik lagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kalau kita persiapkan dengan optimal dan maksimal, apalagi ini perjalanan ibadah yang panjang, ya, jauh, panjang, lintasi berbagai negara, itu tidak akan menjadi hambatan untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan ibadah umroh kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.